Selamat siang semua. Untuk materi biologi laut dalam, selain PPT, saya coba share video pendek lah ya, video pendek tentang biologi laut dalam dengan outline kuliah. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kondisi di zona mesopelagis, yang ketiga kondisi di laut dalam. Oke, kita ke poin pertama, introduction, pendahuluan. Sebenarnya yang dikatakan sebagai deep sea atau laut dalam itu adalah area pada kedalaman lebih dari 4.000 meter biasanya, mencakup dari zona batipelagik, apisopelagik, hadalpelagik, atau zona laut dalam itu adalah zona di bawahnya zona mesopelagik. Beberapa yang lain cenderung menyatakan bahwa pokoknya lebih dari 1.000 meter itu sudah bisa dikatakan sebagai laut dalam. Kalau saya pribadi cenderung membedakan antara mesopelagik dan zona di bawahnya, batipelagik dan lain-lain tadi itu. Di sebelah kanan Anda bisa lihat diagram tentang kedalaman laut dan keanekaragaman biota di sana. Untuk zona di atas 200 meter disebut sebagai zona epipelagis. Ini yang sebagian besar biota itu hidup ya. Lalu antara kedalaman 200 sampai 1000 ini ada zona mesopelagis, zona remang-remang karena cahayanya kuat enggak, terang juga enggak. Lalu di bawahnya ini yang mulai disebut sebagai zona laut dalam, batipelagik, apisopelagik sama hadalpelagik. Kurang lebih 75% dari air laut yang ada di bumi itu berada di tiga zona ini tadi. Oke, itu tadi untuk intro tentang deep sea biology. Lalu di zona mesopelagik sendiri, ini sedikit banyak sudah pernah kita bahas ya waktu di kuliah awal-awal ya, waktu di tentang sifat fisik dan kimia perairan laut. Di zona mesopelagik kedalaman antara 200 sampai 1000 meter, cahaya itu terbatas, atau kita sebut aja dia dunia remang-remang ya. Lalu fotosintesis does not occur, tidak ada fotosintesis di situ. Karena meskipun remang-remang, tapi kualitas sama kuantitas cahaya yang diperlukan untuk fotosintesis itu masih sangat kurang. Yang kedua itu, berikutnya adalah food is scarce. Makanan itu sangat susah didapat. Di mana organisme-organisme di zona mesopelagik itu cenderung tergantung pada materi organik yang tenggelam atau yang masuk ke mesopelagic zone dari zona di atasnya. Katakanlah misalnya ikan paus ya. Ikan paus kalau wafat, kalau mati, mungkin karkasnya akan mengapung untuk beberapa hari. Setelah itu dia akan cenderung tenggelam. Nah, biasanya tenggelamnya tuh endingnya tuh di zona mesopelagis. Itu satu. Atau bisa jadi dari karkasnya ikan lain atau apapun yang mati turun dari atas. Nah, itu masuknya ke zona mesopelagik, disitulah yang jadi sumber pakan utama bagi organisme di zona mesopelagik. Yang keempat, suhu perairan itu sangat berbeda jauh dibandingkan dengan kondisi di permukaan, tentu saja ya. Lalu oksigen is limited. Nah, ini pernah kita diskusikan di sifat fisik dan kimia air laut. Silakan dibuka kembali catatannya. Nah, di mana di zona mesopelagis ini ada zona pycnocline, equal sebenarnya dengan zona halocline gitu kan.
eh, atau zona thermocline, di mana pada zona tersebut itu lapisan oksigen itu sangat rendah sekali, karena di lapisan ini respirasi itu lebih tinggi daripada fotosintesis. Karenanya kandungan oksigen dia sangat rendah. Silakan dicek lagi di PPT sebelumnya. Nah, bagian kedua, kondisi di zona mesopelagik plus adaptasi organisme di dalamnya. Nah, untuk kelompok ikan, sebagian besar ikan-ikan di zona mesopelagik itu dia bersifat sebagai detritus. Detritus itu pemakan sisa ya, makan-makan sisa gitu kan. Sebagian lain bersifat karnivor. Ikan-ikan di zona pelagik umumnya memiliki mulut yang ukurannya besar, rahang yang bisa dilebarkan, extendable jaws yang bisa dilebarkan, gigi-gigi yang besar ya. Lalu di zona pelagis itu dikenal ada dua macam ikan. Yang pertama adalah grup ikan migratori yang melakukan migrasi atau non-migratori. Maksudnya migratori ini dia bisa migrasi dari dekat permukaan ya, atau epipelagis lah, ke zona mesopelagis. Nah, di gambar ini saya tunjukkan beberapa spesies ikan di zona mesopelagis, tidak dalam skala yang sama. Ini keterangan spesiesnya. Secara umum karakternya hampir mirip ya. Mulut besar, giginya tonggos. Di yang atas Anda bisa lihat yang A misalnya itu adalah Viperfish atau Kauliodus. Dia punya rahang yang seakan-akan engselnya itu longgar gitu kan. Jadi rahangnya itu bisa diextend, diperluas. Misalnya juga pada rat trapfish Malacosteus yang B ini. Nah, Anda bisa lihat ini rahangnya, seakan-akan rahangnya itu tidak tidak melekat erat lah dengan area faring di sini. Jadi dia bisa di extend ke situ mulutnya. Lalu di tabel yang sebelah bawah saya coba tunjukkan perbedaan morfologis dan anatomis antara ikan-ikan yang di zona pelagis yang dia sifatnya adalah vertical migrator sama non-migrators. Yang vertical migrator ini pada saat siang hari dia berada di zona mesopelagis, pada saat malam hari dia suka naik ke permukaan untuk cari makan. Nggak sampai permukaan tapi ya, hanya di lapisan sebelah atas dari zona mesopelagis. Ikannya rata-rata kecil, ukurannya sekian saja. Nah, untuk yang dia vertical migrators yang bisa melakukan migrasi vertikal, dia masih punya swim bladder, tulang berkembang dengan baik, otot juga berkembang baik, warnanya cenderung black atau black silver, large eyes, large mouth, sama adanya photophore atau sel penghasil cahaya. Nanti kita bahas di belakang. Sementara untuk ikan yang sifatnya non-migrators, yang non-migratory ya, rata-rata tidak memiliki swim bladder atau gelembung renang. Toh buat apa gitu kan, dia cuma kalau bahasa anak sekarang mungkin dia cuma rebahan lah gitu kan. Ngapain dia banyak gerak, nggak perlu punya swim bladder, nggak perlu mengeluarkan banyak energi untuk mengisi dan mengempeskan swim bladder. Lalu punya tulang yang cenderung lemah, ya tidak berkembang dengan terlalu baik. Demikian pula dengan ototnya macam flabby muscle, itu ototnya lembek lah, ototnya lembek. Itu perbedaan antara migratory versus non-migratory fish di zona mesopelagis. Kemudian terkait dengan cahaya, tadi sudah disebutkan bahwa di zona mesopelagis itu cahayanya sifatnya adalah remang-remang. Nah, kalau misalnya si ikan atau organisme lainnya itu pengen bisa melihat dengan cukup jelas di zona mesopelagis, biasanya adaptasinya adalah melalui produksi mata yang
besar dan sangat sensitif. Maksudnya sangat sensitif itu sensitif terhadap rangsang cahaya. Untuk membantu si ikan melihat in dim light, dalam cahaya yang remang-remang. Misalnya pada, nah ini macam ikan ini matanya besar gitu kan. Banyak spesies ikan itu di zona mesopelagic itu memiliki dua retina. Yang pertama retina primer di dasar mata, kemudian retina sekunder ini di samping. Oktopus juga begitu. Lalu beberapa spesies krill atau udang itu juga seperti itu. Kalau pada ikan, main retina atau retina primer yang posisinya di bawah ini itu digunakan untuk membantu penglihatan ke arah atas, ke arah vertikal. Sementara untuk lensa yang dia sekunder itu untuk penglihatan ke sebelah lateral atau ke samping. Nah, seperti ditunjukkan di gambar ini. Yang warnanya merah ini dihasilkan dari retina primer, sementara yang warnanya kuning dihasilkan dari retina sekunder. Selain ikan, oktopus juga punya ya, misalnya Amphitratus pelagicus dan krill, misalnya Stylocheiron suchmi. Jadi kalau misalnya pengen melihat dengan jelas, mata harus besar kalau di zona mesopelagis. Berikutnya adalah tentang coloration sama bioluminescence, pewarnaan dan bioluminescence. Jadi kalau misalnya di zona pelagis itu untuk menghindar dari predator atau sekalian untuk lebih mudah dalam menangkap mangsa atau berkomunikasi dengan sesama spesies, misalnya adaptasi-adaptasi dasar terkait pewarnaan ikan di zona mesopelagis itu ada counter shading, lalu ada transparency sama reduction of silhouette. Yang transparan itu misalnya pada jellyfish, ubur-ubur, copepoda atau crustacea, ikan crystal mouth dan crustacea yang lain. Transparan itu ya transparan lah, gitu kan. Kalau misalnya pada jellyfish, copepod atau pada beberapa spesies crustacea itu jeroannya kelihatan. Jadi organ dalamnya tuh kelihatan. Memang dia transparan supaya nggak kelihatan lah. Hollow supaya hollow. Nah, lalu ada juga yang sifatnya adalah counter shading. Counter shading ini sebetulnya di ikan-ikan di zona epipelagis juga umum ya. Misalnya tuna lah. Tuna itu punya punggung yang berwarna gelap, entah hitam, entah biru gitu. Dan area bawah tubuh yang lain itu berwarna entah pucat, entah silvery, entah putih gitu kan. Jadi counter shading itu dimaksudkan supaya kalau misalnya dia dilihat dari atas, si ikan posnya di bawah, kita berada di atas, nah, bawah itu kan gelap, nah jadi dia lebih blend gitu. Punggungnya kan berwarna gelap, nah, bisa lebih blend dengan background sekitarnya. Sementara kalau misalnya si tuna katakanlah dia berada di atas kita naik kapal selam misalnya gitu kan. Ketika kita lihat ke atas, seakan-akan bahwa si tuna itu tidak nampak juga. Yang kita lihat hanya warna putih, warna pucat, blending seperti itu. Nah, mungkin yang menarik untuk organisme-organisme di mesopelagis itu adalah adanya adaptasi pewarnaan berupa bioluminescence dengan menggunakan photophore. Di gambar yang sebelah bawahnya ini saya coba tunjukkan sel photophore dari krill ya, dari krustase, dari udang. Krill itu ya anggap aja udang rebon lah. Nah, di gambar sebelah kirinya Anda bisa lihat gambar A, B, C, D itu adalah kondisi yang berbeda-berbeda ketika suatu spesies ikan atau cumi-cumi ya memiliki photophore atau tidak. Sorry,
Ini keterangannya. Having a photophore on the lower or ventral surface of midwater animal. Yang A dan B kalau dia nggak punya photophore. C dan D, the same animals, ketika dia punya photophore, gitu kan, untuk match dengan backgroundnya. Jadi kalau punya photophore, siluetnya itu akan berkurang. Kalau ada predator, predatornya akan terbuli lah, kurang bisa melihat mangsanya dengan sempurna. Adaptasi di mesopelagis berikutnya terkait dengan oksigen yang rendah. Ini misalnya pada fishes, pada ikan, udang, dan udang rebon, krills. Rata-rata memiliki insang yang berkembang dengan baik dan ukurannya besar untuk mengekstrak lebih banyak oksigen. Lalu kedua, banyak rebahan, banyak malas-malasan, sifatnya agak inaktif ya, sehingga lebih sedikit konsumsi oksigennya. Yang ketiga, dia memiliki hemoglobin macam manusia, macam mamalia, untuk mengikat banyak oksigen di dalam darahnya dia. Nah, ini beberapa contoh dari spesies ikan di mesopelagis. Ada Myctophum avine, Polypnus laternatus, Cauliodus maconi, dan lain-lain. Matanya gede-gede semua ya, matanya besar semua, bentuknya juga agak freak gitulah. Rahangnya besar, mulutnya besar, giginya besar, juga. Ini beberapa contoh spesies invertebrata di mesopelagis. Ada krill Gnatophausea ingens, ada krill Thysanophoida tricuspidata. Ini sejenis kopepod, Ricanthocypris. Lalu ada cumi Abraliopsis, dia cenderung transparan. Lalu ada cumi Vampyroteuthis invernalis, sama cumi-cumi juga nih, Chiloteuthis mega. Oke, untuk untuk bagian ketiga akan saya buat dalam video yang terpisah. Terima kasih.